bulan bulan Dzulhijjah nih, beli mobil sama beli kambing, malah beli kambing jadinya. Iya. Jadi orang, wow, kita bisa nih beli mobil yang keluaran baru. Iya. Kok tapi beli hewan kurban, kayaknya, aduh, duitnya belum ada nih. Itu gimana tuh kalau orang kayak gitu? Oke. Seharusnya sebagai tanda cintanya kepada Allah, kita harus berkorban terlebih dahulu. Ya. Allah telah berfirman dalam surah Al-Kautsar itu kan, surah 108 ayat 2, fasolli li rabbika wanhar, dan laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah, tanda cintanya kepada Allah, tanda cintanya untuk lebih dekat dengan Allah. Maka berkorban. Kan nggak harus menghabiskan dana jutaan, cuma paling mahal kalau kambing 4 juta atau 5 juta atau 5 juta. Kalau patungan sapi ya paling ya 6 juta 7 juta kan, begitu kan. Itu udah yang oke. Itu sudah bagus, sudah premium banget itu kan. Itu betul. Kalau mobil kan sekitar 200 sampai 300 juta kan. Tapi fenomenanya begitu, Ustaz. Jadi kadang ketika memasuki bulan Dzulhijjah, yang tadinya bilang bisa beli gitu, cuman kenapa kadang-kadang ada orang yang berpendapat yang sekarang kambing ini jadi kayak lebih mahal dari mobil Rubicon gitu. Jadi seolah-olah gini, tahun depan aja deh, tahun depan aja deh saya berkurban gitu. Duitnya belum cukup, tapi beli mobil Rubicon bisa di garasinya banyak gitu, Ustaz. Jadi kan logikanya secara nggak nalar, nggak masuk gitu loh. Gitu. Nah, jadi beli mobilnya yang puluhan juta, ratusan juta, beli kambing yang harga 5 juta kok nggak dikeluarin gitu. Berarti itu sifat kebinatangan mungkin ya, Ustaz. Dia masih bakhil, pelit. Masih pelit. Contoh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Lentera Dakwah, dan kita akan berbincang-bincang masalah keagamaan bersama Ustadz Budiman Al-Hanif. Gimana Ustadz Budiman? Alhamdulillah sehat. Berkat doa antum sehat. Ustadz, kita akan menjelang Idul Adha. Oke. Nah, yang Idul Adha ini identik dengan membicarakan kurban. Kurban. Membicarakan kurban. Dan kita sebelum kita membicarakan masalah kurban, lebih baik kita sebelum itu kita doakan saudara-saudara kita yang berangkat haji. Mudah-mudahan mereka yang berangkat menjadi haji yang mabrur dan pulang kembali ke Indonesia dengan keadaan sehat, ya, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, yang mau saya tanyakan nih tentang definisi kurban dan makna kurban itu sendiri. Bagaimana, Ustadz? Silakan, monggo. Oke, baik. Jadi korban itu berasal dari kata qurb, artinya dekat. Dengan diakhirin an artinya sempurna. Jadi kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan sempurna. Nah, pertanyaannya, bisakah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sempurna apabila masih ada sifat kebinatangan kita? Tentu tidak bisa. Makanya ketika kita berkorban, yang harus disembelih adalah sifat kebinatangan kita. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim tidak dianjurkan oleh Allah menyembelih Ismail, akhirnya diganti dengan domba. Di dalam diri manusia ada unsur kebinatangan. Yang namanya sifat binatang kan mereka tidak bisa membedakan antara hak dan batil, halal dan haram juga tidak bisa. Nah, inilah makna daripada surah 22 Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah dan hewan daging kurban itu tidak akan sampai kepada Allah melainkan nilai ketakwaannya. Kalau saudara-saudara kita di sana banyak orang yang berkorban, tiap tahun berkorban, sapinya gemuk-gemuk, kemudian kambingnya gemuk-gemuk, tapi sifat kebinatangan masih ada, berarti mereka belum berkorban, tapi baru numpang motong. Tapi jangan pesimis. Hari ini kita doakan saudara-saudara kita semangat tuh berkorban, lebih dekat dengan Allah. Betul. Ya Ustadz, kalau misalkan kita ini udah semangat berkorban nih, gitu. Apa yang harus kita
lakukan ya. Misalkan kadang-kadang Mm-mm. kan kalau mau berkurban ini kadang-kadang main tarik ulur nih. Kadang beli mobil, nih bulan bulan Zulhijjah nih, Mm-mm. beli mobil sama beli kambing, Mm-mm. malahan beli kambing jadinya. Iya. Jadi orang, wow, kita bisa nih beli mobil yang keluaran baru. Iya. Kok tapi beli hewan kurban, Mm-mm. kayaknya, aduh, duitnya belum ada nih. Itu gimana tuh Ustaz, kalau orang kayak gitu Ustaz? Oke. Seharusnya sebagai tanda cintanya kepada Allah, kita harus berkorban terlebih dahulu. Ya. Allah telah berfirman dalam surah Al-Kautsar itu kan, Iya, betul. surah 108 ayat 2, fasolli li rabbika wanhar, dan laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah, tanda cintanya kepada Allah, tanda cintanya untuk lebih dekat dengan Allah, maka berkorban. Kan nggak harus menghabiskan dana jutaan, cuma paling mahal kalau kambing 4 juta Atau 5 juta atau 5 juta. Kalau patungan sapi ya paling ya 6 juta 7 juta kan, iya, begitu kan. Itu udah oke. Itu sudah bagus, sudah premium banget itu kan. Iya, Itu betul. kalau mobil kan sekitar 200 sampai 300 juta kan ya. Tapi fenomenanya begitu Ustaz. Jadi kadang ketika memasuki bulan Zulhijjah, yang tadinya bilang bisa beli gitu, cuman kenapa kadang-kadang ada orang yang berpendapat yang sekarang kambing ini jadi kayak lebih mahal dari mobil Rubicon gitu. Jadi seolah-olah gini, tahun depan aja deh, tahun depan aja deh saya berkurban gitu. Iya. Duitnya belum cukup. Tapi beli mobil Rubicon bisa, di garasinya banyak gitu Ustaz. Iya. Jadi kan logikanya secara nggak nalar, nggak masuk gitu loh. Gitu. Jadi kok beli mobilnya yang puluhan juta, ratusan juta, aku beli kambing yang harga 5 juta kok nggak dikeluarin gitu. Berarti itu sifat kebinatangan mungkin ya Ustaz. Iya, masih bakhil ya. Masih pelit. Contoh kita kan Nabi ya. Rasulullah SAW itu dia pernah berkorban 100 ekor onta. Ontanya yang merah, luar biasa ya. 100 ekor onta. Nah, kendaraan yang paling bagus di saat itu adalah onta. Kalau sekarang gimana? Lamborghini ya. Lamborghini Rubicon. Luar biasa kan itu. Itu mungkin itu 100 loh, 100 ekor onta loh. Luar biasa. Dan waktu itu 63 Nabi sembelih sendiri, potong sendiri, dan 37 Ali yang memotongnya. Ternyata 63 itu adalah usia Nabi. Luar biasa, 100 ekor onta. Nah, ada nggak saudara-saudara kita yang berani berkorban 100 ekor sapi nih? Ada nggak kira-kira? Kadang satu aja masih mikir. Masih satu aja mikir. Makanya harus teladan kita Nabi lah. Nabi Rasulullah. Minimal kita berkorban 1 ekor sapi, ya, atau minimal lagi 1 ekor kambing. Nah, Nabi juga pernah menyembelih 1 ekor kambing. Saya berkorban untuk aku dan untuk keluargaku dan untuk umatku 1 ekor kambing. Bisa kita. Jadi menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya, keluarganya, dan saudara yang lain bisa. Tetap diniatkan ya, Allah pahalanya pasti akan sampai. Pahalanya diniatkan berarti diniatkan. Tetap namanya satu ya kan begitu. Pahalanya kayak bisa kita diniatkan untuk saudara-saudara kita. Betul. Nah, jadi intinya berkorban itu memotong sifat kebinatangan. Nah, jadi intinya biar teman-teman tahu ya Ustaz ya. Karena memang kalau dibilang wajib sih enggak, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi kalau misalkan kita nunda-nunda, ngapain ditunda kalau udah ada duitnya? Betul. Orang yang miskin aja pengen banget pengen banget berkorban. Nabung sedikit-sedikit gitu untuk beli seekor kambing gitu. Jadi nanti buat teman-teman mungkin yang punya uang berapa 5 juta ya Ustaz? 5 juta. Belilah kambingnya. Beli kambing taruh di masjid. Yang super itu ya. Super. Keren banget tuh. Nah, itu kira-kira kalau misalnya beli kambing tuh kalau misalnya sesuai budget itu yang terbaik gimana Ustaz sesuai budget? Kita punya duit ya cukup lah gitu. Jadi yang terbaik itu kayak gimana Ustaz kalau untuk beli kambing, sapi itu gimana? Kan sekarang kita lihat di beberapa masjid kan sudah ada tuh harganya, ya kan, bervariasi ya tentunya kan.
ada yang 2,5 juta, itu kambing ya. Kambing. Ada yang 3 juta, 3 juta. ya. Ada yang kambing super ya 7 juta. 7 juta. Ada 7 juta itu 5 juta juga udah bagus kan bagus gitu. Itu kambing. Kalau sapi biasanya kan patungan, satu orang kan satu ekor sapi kan 7 orang ya. orang. Nah, 1 orang dikenakan biaya Misalkan kurang lebih bervariasi juga ya. ada bervariasi, ada 5 juta, ada yang 7 juta, tergantung sapinya ya. Sapinya. Kalau sapinya yang kecil berarti kan 15 juta ya. Berarti 3,5 juta Iya, bisa. kan begitu bisa. Kalau sapinya harganya 200 juta ya beda lagi kan gitu. Patungnya lebih gede. Patungnya lebih gede, tapi semangat perkorbannya ini penting berkorban. Nah, jadi semangatnya jangan terus nggak punya uang minder, nggak korbankan ya. Ya harus semangat berkorban. Kalau bagaimana saudara-saudara kita yang tidak punya uang misalnya nggak mampu beli hewan korban, tetap semangat berkorban. Intinya mendekatkan kepada Allah, membuang sifat kebinatangan dan membantu saudara-saudara kita yang membantu memotongnya dan sebagainya, itu berkorban juga. Berarti itu menjadi panitia. Ya, jadi panitia. Dan ingat, sampaikan kepada panitia, kalau yang jagalnya itu harus yang sholat. Kalau yang nggak pernah sholat terus menyembelih, nah itu nanti nggak sah itu. Nanti nggak baca doa. Iya, baca doa, dagingnya nanti basi, nggak enak dagingnya. Nggak baca bismillah. Iya, baca bismillah. Makanya jagalnya harus lebih dekat dengan Allah. Jadi terus kayak gini, Ustaz. Berarti kalau misalkan kepanitiaan hewan kurban gitu, berarti harus ada kalau bilang ada penataran dulu ya, Ustaz ya. Harus ada penyuluhan gimana mengatur hewan kurban, gimana penerimaannya gitu, Ustaz ya. Iya. Jadi apakah tiap masjid harus butuh yang gitu-gitu, Ustaz, sebelum menjelang itu, Ustaz? Ya, sebenarnya briefing itu penting ya, antara pengurus dengan panitia, juga harus koordinasi berapa ekor kambing yang dikorbankan dan yang disembelih itu kan berapa ekor sapi kan, itu para korban. Nah, nanti akan disalurkan yang berhaknya. Dalam surah Al-Hajj ya, surah 22 ayat 28, di ujung ayat itu dijelaskan, makanlah sebagian yang kamu korbankan tadi, sebagian kan. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, sepertiga boleh dimakan bagi orang yang berkorban. Nah, sepertiga dihadiahkan kepada keluarga dan saudaranya terdekat. Boleh. Nah, boleh. Nah, sepertiga dikasih kepada fakir miskin. Nah, ternyata kadang-kadang mentang-mentang sepertiga bilang sama panitianya kan, itu daging itu yang pahanya buat saya, bawa atas bawa buat saya kan tuh. Kemudian dagingnya buat saya, tinggal tulangnya. Berarti kan belum berkorban, baru numpang motong. Gitu. Jadi memang ada sebagian begitu saat itu ada. Betul. Jadi tiba-tiba orang bawa hewan kurban, saya mau kurban, ya saya kurban. Tiba-tiba gini, oh sepertiga boleh gini, Pak Haji boleh nggak? Saya ntar kan dia ini, Pak nanti dapat paha belakang gitu. Paha depan, paha belakang dua-duanya saya ambil gitu. Bapak namanya bukan kurban, numpang potong. Ini kayak gitu kali ya. Bisa jadi. Karena ada sebagian yang mungkin belum mengerti kayak gitu. Tiba-tiba datang bawa hewan kurban, diminta semuanya Ustaz. Itu dia. Berarti dia sifat kebinatangan masih ada dong. Masih ada. Belum berkorban. Jadi belum istilahnya belum hilang. Jadi bawa sapi cuman tolong potongin. Tolong potongin. Jadi kayak gitu. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau misalkan memang ada jatah ya, namanya ada jatah. Dan sepertiga itu dihadiahkan boleh buat kita sendiri, buat keluarga, tetangga, dan fakir miskin. Gitu. Dan panitia insya Allah pasti akan kalau seandainya kita udah nggak usah ngambil, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lebih baik. Nggak apa-apa, lebih baik. Jadi kita makan, udah kita beli daging aja sendiri. Gitu. Iya betul, nggak apa-apa. Jadi intinya kalaupun kita kayaknya kita itu kadang-kadang suka nggak tega gitu, makan daging kurban gitu. Misalnya saya beli daging di pasar aja sendiri lah, masak sendiri gitu. Boleh Sate? Boleh. Jadi misalnya kita berkorban, ya sudah serahkan aja kepada masjid tersebut, kemudian disalurkan pada yang berhak, dan kita yang berkorban tidak perlu makan juga nggak apa-apa. Ya kan, insya Allah dapat pahalanya. Nah, saya yang tanyain lagi tuh Ustaz, itu kan insya Allah nanti kalau nggak salah kita itu insya Allah gitu, Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat. Hari Jumat, bener nggak?
Hari Jumat itu tanggal berapa itu? Hari Jumat kalau nggak salah, ya pokoknya hari Jumat lah ya. Mm-mm. Batas waktu pemotongan itu sampai hari apa, Ustaz? Kan itu kan ada hari Idul Adha pertama, Idul Adha kedua gitu. Oh, Itu oke, batasnya gimana itu, Ustaz? Jadi Gitu, batas berapa hari? Gitu? kalau tanggal 10 Zulhijjah, ya. Tanggal 10 Zulhijjah itu bagi orang-orang yang berangkat haji itu lempar Jumratul Aqobah. Nah, orang yang tidak berangkat haji itu sholat Idul Adha. Idul Adha. Begitu sholat Idul Adha, baru kemudian dia menyembelih, ya kan? Nah, hari tasyrik itu mulai tanggal 11, 12, 13. Ya ini 3 hari kan, di tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha, kemudian menyembelih. Nah, besoknya tanggal 11 masih boleh berkorban. 11 boleh. Tanggal 12 juga masih boleh berkorban. Masih boleh. Tanggal 13 masih boleh berkorban. Boleh. Zulhijjah ya. Nah, selebihnya tanggal 14 sudah tidak berkorban lagi, namanya sedekah. Sedekah. Makanya orang-orang berangkat haji di sana itu nafar awal. Nafar awal itu berarti tanggal 11 12 tinggalkan Mina. Nafar sani berarti tanggal 13 tinggalkan Mina. Nah, itu tergantung nafar awal dan nafar sani. Nah, itulah hari tasyrik tadi. Nah, begitu hari tasyrik tanggal 11 12 13 tidak boleh puasa karena hari raya Idul Adha gitu. Itu. Jadi kan ini kan kalau insya Allah kalau misalnya jatuhnya benar hari Jumat, berarti kan kita waktunya mepet. Iya. Berarti dialihkan pada hari Sabtu. Betul. Kalaupun hari Sabtu nggak kelar, boleh hari Minggu berarti Sabtu. Boleh. Jadi hari Minggu, boleh. Hari Sabtu hari Minggu. Betul. Gitu. Boleh. Jadi selepas berapa hari itu jatuhnya kalau itu takutnya kan ada orang motongnya takutnya jatuh sedekah bukan kurban kan, kalau kelebihan gitu. Ya, artinya kan gini lah, misalnya motongnya di tanggal 10 Zulhijjah atau 11 12 dipotong kan. Pembagiannya ya kan misalnya kok motongnya tetap tanggal 12 katakanlah begitu. Betul. Pembagiannya kok lebih daripada tanggal itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan cuma distribusi doang. Iya, distribusi doang. Misalnya ke ke mana itu? Ke misalkan Ethiopia. Pokoknya ke ini nih orang-orang yang nggak orang yang membutuhkan lah ya. Iya, membutuhkan. Tapi beda negara gitu. Beda negara. Boleh gitu. Jadi melewati hari, cuma distribusinya aja yang beda. Distribusinya aja berbeda. Boleh. Iya kan terkadang kan mungkin di lingkungan kita udah tajir-tajir kayak gitu ya. Iya, betul. Coba dikasih ke kampung sebelah misalkan gitu. Mungkin tanya kampung sebelah yang butuh gitu atau kampung kanan kiri kita gini. Soalnya kampung kita udah kayaknya kampung kita udah orangnya dermawan semua, kurban semua gitu. Jadi deh kasih yang butuh gitu. Membutuhkan. Nah, kadang berarti distribusinya nggak apa-apa gitu, Ustaz. Nggak apa-apa. Makanya saya sarankan kepada jamaah-jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji, kalau kurban saya anjurkan untuk kurban di negara Indonesia. Iya. Nah, kalau dam ya harus disembelih di Mekah karena dam tamatuk kan hajinya umumnya kan hajinya haji tamatuk, maka silakan disembelih di Mekah. Kalau korban silakan di Indonesia karena negara kita masih membutuhkan. Ya kan banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang nggak bisa makan daging kan. Banyak yang istilahnya mungkin ketemu daging cuma Idul Adha doang. Iya, betul. Banyak juga tuh saudara-saudara kita mungkin ya mohon maaf dalam tanda kutip mereka ketemu daging itu cuma Idul Adha doang gitu. Tapi kalau kita kan alhamdulillah walaupun cuma rendang doang ketemu gitu. Mungkin ada beberapa saudara kita yang betul. Kita makan daging cuman kalau ada Idul Adha doang. Itu juga dikasihnya kadang-kadang cuma tulangnya doang. Nah, itu buat panitia tuh. Panitia kadang-kadang nggak boleh namanya harus adil membaginya. Harus adil membaginya. Jangan tulangnya doang dibagi. Tiba-tiba buat orang-orang susah kasih tulangnya doang. Dagingnya ngurus. Repot jadinya. Nah, itu kadang-kadang apa ya, kadang perlu dikasih penataran gitu penataran untuk para panitia. Ada panitia sudah, itu kan yang namanya panitia pasti ada bagiannya. Betul. Boleh untuk mereka kan itu. Insya Allah sih panitia bisalah membagi dengan adil ya. Kalau toh membagi tidak adil mungkin 1 2 3 ya. Ada lah oknum berarti tadi. Oknum. Iya. Jadi intinya kita sebagai kalau misalkan di masjid sebagai panitia juga harus pintar gitu tadi. Dalam artian sebagai panitia juga harus mengerti tentang masyarakat sekitar yang membutuhkan siapa, yang harus dibagi siapa gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman, masalah kurban ini jangan dianggap remeh, tapi emang kalau punya rezeki
berkorban ya Ustaz ya. Korban. Kapan lagi? Kapan? Mumpung masih apa? Masih hidup. Mumpung masih hidup. Masih hidup. Detik berikutnya kita tidak tahu yang terjadi. Nah, betul. Siapa tahu nih pertemuan yang paling terakhir kita juga tidak tahu. Nah, tapi kan kalau kita udah Iya. berkorban, Korban. insya Allah pertama kita istilahnya apa namanya sebagian rezeki kita udah kita sedekahkan. Iya, alhamdulillah. Karena kadang-kadang kita nggak tahu hari ini dan besok. Betul, Ustaz, betul. Ustaz, terima kasih atas waktunya Iya. tentang kurban ini. Semoga bermanfaat videonya. Ustaz juga sehat selalu. Alhamdulillah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam acara bincang-bincang masalah keagamaan di Lentera Dakwah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.